Cobalah teman-teman Kristen, ini pertanyaan yang sangat sederhana loh, dan dasar pijakannya adalah Bible-mu itu sendiri. Kalau di dalam Al-Quran, kami dimenangkan dengan kaidah itu. Al-Quranul Karim surah Asy-Syu'ara ayat 52, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian kepada kami dalam Al-Quran. Landasan pijakannya kemudian Bible itu sendiri terhadap iman saudara. Wa katsalika auhayna ilaika ruh min amrina. Demikianlah aku Allah wahyukan kepadamu Nabi Muhammad ruh dengan perintahku. Itu Al-Quran menarasikan itu dengan sangat-sangat sahih, menjelaskan kepada kami semuanya. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah Al-Quran itu dan apakah iman itu. Tetapi Al-Quran itu kami jadikan cahaya. Dengan itu pula kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki. Jadi dengan Al-Quran yang diasaskan pewahyuan melalui perantaraan Roh Kudus, menghantarkan umat Islam mengetahui segala hukum-hukum yang sebagai pembimbing dalam kehidupan kami umat Islam. Kata Yesus, Yohanes 16, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan menghantar kalian, membimbing kalian ke dalam setiap hukum kebenaran dan penginsapan dunia akan dosa. Makanya ketika kita berbicara hukum, kita tak bisa lari dari keadaan, dari kenyataan, dari apa yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Contoh hukum orang yang meninggalkan hutang. Roh Kudus memberikan solusi. Pasti kenapa? Karena itu adalah tentang kemaslahatan kehidupan setelahnya. Bagaimana hukumnya orang yang mati membawa hutang? Apa kata Roh Kudus? Bagaimana posisi hutang dan apa yang dikerjakan oleh si pewaris atau ahli waris atau anak-anaknya sepeninggal ibunya misalnya yang meninggalkan hutang? Gimana solusinya? Roh Kudus dalam Al-Quran memberikan penjelasan yang sangat jelas, nyata, konkret dan tidak kemudian abstrak. Apa yang diterangkan Al-Quranul Karim? Fa illam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwa fali ummihi sudus. Jelas itu ayatnya. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyah yusi biha audain. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Jadi beban hutang dilimpahkan kemudian kepada ahli warisnya, terkecuali hutangnya dihalalkan oleh yang memberi hutang. Solusi jelas dalam Al-Quranul Karim. Nah, ini baru disebut Roh Kudus karena menghantarkan hukum kepada manusia sebagai solusi, membimbing. Karena dikatakan oleh Yesus, Roh Kudus apabila ia datang, dia akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran. Hal ini tidak bisa Anda keteteran pastinya, karena memang tidak ada kaidah itu di dalam agama saudara. Nah, untuk memudahkan, kita mundur selangkah. Dari mana Kristen mendapatkan kata Roh Kudus? Sampai-sampai sangat familiar di Kristen. Padahal dalam bahasa Yunaninya adalah pneumahotheos atau pneumahagios. Pneumahagios. Artinya apa? Hantu suci. Bukan roh suci, tapi hantu suci. Mana yang betul? Hantu suci atau roh yang suci? Karena itu yang tertulis dalam bahasa Yunaninya tidak ada Roh Kudus. Nah ini, saudara-saudara Kristen, perlu Anda menggali kemampuan pendeta-pendeta kalian untuk menjelaskan ini. Jangan cuma mendengarkan, bayar perpuluhan. Kalian harus menggali pemahaman pendeta-pendeta kalian. Pak pendeta, Pak pastor, izinkan saya bertanya. Saya hamba Tuhan yang punya hak untuk mengetahui. Nama saya adalah Bom-Bom. Usia 127 tahun. Berat badan 247 kilometer. Gitu. Mau bertanya. Katanya Yesus itu
Yang datang setelahnya Roh Kudus. Tugas Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu hukum. Aku bingung Pak Pendeta. Orang tuaku kemudian begini dan begono. Mati dia bawa hutang. Hutangnya sekian banyak, sementara aku tak sanggup membayarnya. Bagaimana solusinya menurut roh halus yang datang kepada kita? Apa solusinya? Gali dari pendeta. Pendeta pasti tahu. Kan begitu. Nah, kalau pendetanya agak sulit menjawab itu, tanya aja. Menurut Yesus, Pak Pendeta, yang datang setelah dia itu Roh Kudus atau Yesus? Kalau Pak Pendeta mengatakan yang datang setelah Yesus adalah Roh Kudus, lalu siapa yang datang mengaku Yesus kepada Paulus? Karena Paulus mengaku didatangi oleh Roh Kudus. Maka itu malang jantung kata apa juga. Masalah dapur jangan dibawa ke komal, Mas. Tanya ke pastor pendeta, Pak Pastor, izinkan saya mau bertanya. Pak Pastor mengatakan, apa pertanyaan saudara? Saya mau bertanya, menurut Yesus, sebelum terangkat ke langit, kan dia punya pesan bahwa akan datang sosok setelah dia. Yang datang setelahnya itu Roh Kudus atau Yesus. Masya Allah, Bunda Mila. Tanya aja kayak gitu. Nah nanti pendetanya akan berkata, yang datang setelah Yesus terangkat ke langit itu adalah Roh Kudus. Tanya lagi, kalau begitu Pak Pendeta, apakah Roh Kudus itu bernama Yesus Kristus? Oh tidak, Roh Kudus tidak pernah punya nama. Roh Kudus tetap Roh Kudus. Lalu siapa yang datang mengaku Roh Kudus kepada Paulus? Berarti yang datang setelah Yesus terangkat menurut Yesus bukan Roh Kudus Pak Pendeta, tetapi Yesus Kristus. Karena yang datang kepada Paulus membimbing manusia menjadi Kristen, menjadi penyembahnya, itu mengaku bernama Akulah Yesus yang kau aniaya. Apakah Roh Kudus itu bernama Yesus? Tidak. Berarti siapa dong yang datang kepada Paulus? Tanya Bang Suma kalau itu, aku nggak tahu. Nih, timpang sekali kan? Maka perlu untuk dikaji lebih jauh. Makanya Al-Quran mengatakan, wa masalabuhu. Bukan Nabi Isa alaihissalam. Bukan utusan Allah yang datang kepada Bani Israel. Yang mereka kemudian bunuh, bukan. Bukan pula kemudian Nabi Isa yang mereka salibkan, bukan. Melainkan orang lain yang datang kemudian mengaku Yesus atau mengaku Nabi Isa alaihissalam. Ini penting untuk saudara-saudara kita Kristen pahami. Kalau ini ditolak kemudian tentu ada solusi. Kalau di Islam solusinya sangat jelas. Yang disalib bukan Nabi Isa, selesai. Nabi Isanya mana? Terangkat ke langit, selesai. Sebagaimana pengakuan Yesus tadi di dalam Yohanes 16 nomor 39. Bahwasanya Yohanes 13 nomor 36. Bahwasanya dia akan pergi di mana muridnya tidak akan pernah bisa ikut. Kemana dong? Kalau dia ke kuburan, ke Golgota, murid bisa ikut. Buktinya Petrus ikut. Berarti kepergiannya itu meninggalkan dunia ini. Itu satu-satunya tempat yang tidak bisa diikuti muridnya adalah meninggalkan dunia ini, yaitu terangkat ke langit. Tuhan, kemanakah hendak engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku. Kemana dong? Kalau ke Golgota kan banyak yang ikut ke Golgota. Kalau dia ke kuburan kan banyak yang pergi ke kuburan. Jadi kemana? Satu-satunya tempat yang mana Yesus pergi adalah ke langit. Bisakah muridnya ikut? Tidak bisa. Berarti yang ke langit adalah Yesus. Berarti yang disalib itu siapa? Tanya Paulus. Paham ya? Saudara-saudara muslimku paham ya? Paham, insya Allah. Ya, silakan. Paham, Bunda, paham. Saya sapa dulu Pangeran Francisco. Woi,
Biasanya kayak gini dari Yaman ini. Pangeran, Ya, assalamualaikum. pangeran. Ya, salam kak. Tuh, Adik Bang Paluk kak. Ya, ada yang mau disampaikan, Dek? udah masak Pemburu? dulu. Dinda Pangeran masak dulu, orang sudah mau makan siang. Pemburu? Oh, nggak ada lagi. Ya, ada yang mau disampaikan, Dek? Silakan. Jadi kesimpulannya, kata Roh Kudus itu munculnya hanya di Al-Quran. Jadi yang punya hak untuk menggunakan itu hanya umat Islam. Dan yang berhak kemudian memberikan pengertian tentang Roh Kudus itu hanyalah sang pemilik kitab Al-Quran. Rupa-rupanya pendeta tadi hanya nebeng supaya dianggap pengikut agama samawi. Maka mengambil juga istilah Roh Kudus. Padahal dalam kitabnya mereka pneuma hagios. Pneuma itu di dalam Bible diartikan hantu. Hagios itu artinya bersih atau murni. Ya. Jadi kalau pneuma hagios artinya ya yang murni Hantu, gitu. murni. Ya, itu Murni, sesuai dengan Bible. Murni itu. hantu. Betul itu. Nah, Barakallah tahu Bunda aku. Mila. Murni, betul-betul murni hantu. Hantu murni. Ya. Nah, itu kita tidak Burhan. tahu ya, teman. Oh, Burhan. Oh Hantu. iya. Agama apa, Dek? Burhan hantu ada aja ini. Agama apa, Dek? 100% Muslim. Alhamdulillah, masya Allah, masya Allah. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Saya ingatkan sekali lagi, maaf untuk di bawah, yang minta naik, tolonglah dulu saudara kita Kristen, biar berdiskusi. Dari tadi ditolak, yang Muslim, banyak kali yang Muslim ini mau naik. Zaluhu, kirim permintaan lagi, naik deh. Kamu Kristen kan? Tadi kakak tolak kau karena pikir kamu Muslim. Jaluhu, kirim. Itu orang Nias kayaknya ya, Jaluhu ya. Oke, di Kirim sela-sela permintaan naik. menunggu. Izin Bun. Allahu Akbar. Di sela-sela izin Gurunda. Di sela-sela menunggu Oten naik, ya tolong saudara-saudariku netizen yang baik hati pandai menabung di bulan Ramadan ini ya. Tolong di follow Bunda Mila ya. Bunda Mila ini banyak mensupport para apologet ya. Tolong di follow akun Bunda Mila. Saudaraku yang 3.000 lebih nih, wah hampir 4 ya, masya Allah. Tolong ya. Semoga keringanan tangan kalian memfollow Bunda Mila mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut, makasih. Amin ya rabbal alamin. Kotoran di bawah aja ya, kotoran ya, Edis. Kok kotoran di bawah aja, go. Jose, ya, selamat siang, Dek. Sebentar ya, Dek ya. Tadi karena kamu typing, kakak pikir kamu Islam. Jose, Iya. Saya orang Kristen. Bu. Jose. Iya, Mengikuti iya. Yesus. Oke, Dek. Iya. Ada yang saya Alhamdulillah. pertanyakan. Bukan pengikut kau, penyembah. Sebentar dulu, Dek. Sebentar saya sapa dulu si Jose, Dek ya. Sabar adikku. Jose Cavalstanyo. Ini orang Spanyol ini, Bang. Tapi dia nggak tahu bahasa Indonesia. Ya, silakan Idaman. Kita satu-satu ya, Dek ya, berbicara ya. Selesai Bang Zuma, masuk kamu. Nanti selesai kamu, Bang Zuma lagi. Biar dapat poinnya, Dek ya. Oke? Idaman. Oh, emang. Iya, Mio. Oh ya, Ya, oke. ada yang saya Silakan. Ya, silakan. Noise. Kenapa nggak diakui? Ya. Halo. Ya, halo. Ah. Ya, selamat siang Pak ya. Iya, silakan. Ya, ada yang saya pertanyaan. Bang itu Pak. bukan Mbak. Ya, oke, panggil Mbak pula. Ya, lanjut. Pak, saya bilang. Ada yang saya pertanyakan Pak dengan catatan bahwa kami di Kristen Tuhan kami itu adalah Yesus. Ya. Yesus. Kayak Ya. perkataan Bapak tadi. Yesus itu kan bisa berubah. Bahasanya aja pun semua bahasa dia tahu. Mm.
contohnya ini, Iya. dia itu dulu kan dia ke Israel, dia berbahasa Yes. bahasa orang Israel. Iya. Kenapa ada yang saya pertanyakan ini, kenapa di agama kita Muslim, kenapa bahasa itu cuma bahasa Arab top? Ya, Bahwa jadi Tuhan itu adalah iya. ya silakan Pak. Apa? Iya. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Quran memberikan pengajaran. Gimana? Sudah katakan, Anda bertanya, Bang Zuma jawab, giliran dijawab, Anda mute dulu. Selesai Bang Zuma, Anda silakan masuk. Jangan disela dulu Bang Idam, ya. Kalau Anda tidak bisa kondusif, saya turunkan lagi. Silakan Bang. Ya, baik. Jadi di Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menjelaskan bahwa dialah yang menciptakan seluruh bahasa yang ada di atas muka bumi ini. Tak ada satupun bahasa yang bukan Allah yang menciptakannya. Di mana diterangkan itu? Di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ar wa ikhtilaf alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan perbedaan bahasa dan menciptakan perbedaan warna kulit. Ar-Rum ayat 22. Tidak ada dalil di dalam Al-Quran Allah hanya tahu kemudian bahasa Arab. Itu tuduhan. Yang betul adalah kebohongan Anda barusan, yang mengatakan bahwa Yesus anak Maria itu mengetahui segala bahasa. Itu bohong, itu bullshit. Yang mengelis, Yesus berkata, Yohanes 5 nomor 36, nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu kata Yesus yang asli. Yesus palsunya berkata, kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Itu Yesus palsu tuh. Matius 28 nomor 18, itu bukan Yesus asli yang berbicara. Yang berbicara di dalam Matius 28 nomor 18 itu adalah dia yang berbicara di dalam Lukas 4 nomor 6. Siapa dia? Sebagai penguasa dunia itu siapa? Iblis. Siapa penguasa dunia menurut Yesus? Iblis. Jadi ketika Anda mengatakan Yesus mengerti semua bahasa, no. Yesus itu hamba Allah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri selain apa yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk ia kerjakan. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku kerjakan. Nah, Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Betul, bagi Anda Yesus itu Tuhan. Tapi Yesus yang mana? Yesus palsu. Itu Tuhan Anda tuh. Si penyesat. Yang Anda katakan dia berkuasa bla 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 bla. No. Yesus anak Maria tidak berkuasa atas apapun terhadap dirinya sendiri. Aku Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu Yesus kami. Yesusnya Kristen berkuasa. Karena yang kaum sembah yang bernama Yesus Kristus itu adalah sang penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 2 nomor 5. Inilah yang Al-Qur'an katakan, wa iyyaduuna illa syaitanam marida ya'iduhum wa yumannihim ya'iduhum wa yumnihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Yang mereka sembah, yang memberikan janji-janji mereka adalah iblis yang durhaka, iblis yang terkutuk. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang setelahku dan datang kepadamu dengan mengakai namaku Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti Yesus menubuatkan datangnya penyesat bernama Yesus Kristus. Nah, inilah yang kau pamerkan sekarang. Inilah yang saudara
idaman jual, promosikan di sini. Yesus yang Anda katakan maha kuasa, maha dahsyat, maha pencipta, itu adalah iblis. Karena Yesus kami yang datang ke tengah Bani Israel, dia hanya nabi, dia hanya rasul. Sama seperti Nabi Musa, dia bukan Tuhan. Sedangkan tipikal cakupan muatan yang dibawa oleh Kristen, misi sampai ke ujung dunia adalah mendudukkan Yesus Kristus setara dengan pencipta langit dan bumi. Siapa yang menginginkan ada kesetaraan dengan Tuhan pencipta? Ya Kristen. Di mana dalilnya Kristen itu mempersamakan iblis, mempersamakan kemudian iblis dengan Tuhan pencipta langit dan bumi? Di dalam 1 Timotius 2 nomor 5. Apa kata Kristen? Karena Allah itu esa, dan esa juga Yesus yang menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Ada berapa yang esa? Ada 2 yang esa. Kristen mengusung yang esa selain daripada Allah adalah Yesus Kristus. Siapa yang ingin menyamai Tuhan? Siapa yang ingin menyamai Tuhan? Iblis. Siapa yang mengusung iblis menyamai Tuhan? Kristen laknatullah alaih. Adinda turunkan saya dulu. Saya kena pelanggaran, habis itu boleh saya tidak dinaikkan. Silakan. Naik turun dulu ya. Maaf bang, abang masih ngomong rupanya tadi. Bentar, saya naikkan lagi bang Juma. Abang di mana bang? Kok lari bang? Oh bang. Abang. Oh ini dia. Oke, udah naik abangku. Lanjut bang. Suara saya yang terakhir tadi terdengar bahwa Dengar, yang Bang. mengusung Terdengar. yang mengusung makhluk bernama Yesus Kristus untuk duduk menyetarakan diri atau menyamai Tuhan itu adalah Kristen. Di dalam kitab saudara yang dihasilkan dari bisikan makhluk yang mengaku Yesus Kristus kepada Paulus, di dalam 1 Timotius 2 nomor 5, makhluk itu membisikkan kepada Paulus, "Hei Paulus, ya paman, ajarkan kepada seluruh bangsa apa itu Allah itu esa. Terus aku juga esa." Ada berapa yang esa? 2. Berarti esa ini berdampingan satu sama yang lain. 1 Timotius 2 nomor 5. Allah esa, Yesus juga esa. Ada berapa yang esa? 2. Siapa yang ingin menyamai Tuhan? Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi jelas menyatakan, Yesaya 46 nomor 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Kepada siapakah engkau hendak membandingkan aku? Kepada siapakah hendak engkau mengumpamakan aku? Sehingga kami sama, sehingga kami setara, sehingga kami sama-sama esa. Kristen menjawabnya, hendak aku persamakan engkau dengan sosok yang datang kepada Rasul Kristen bernama Yesus Kristus. Kalau kita melihat dalam Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, yang ingin menyamai Tuhan itu hanya iblis. Anda naik ke sini saudaraku, idaman seko, apa? Idaman saluku, ya. Anda naik ke sini mengatakan Yesus itu Tuhan. Anda ingin menggulingkan Tuhan pencipta langit dan bumi dengan mengusung makhluk yang datang kepada Paulus. Paulus, ya paman, akulah Tuhan. Gitu kan? Nah, sehingga Paulus yang adalah utusannya mengajarkan kepada Kristen, Kristen, ya paman, Yesus Kristus adalah Tuhan. Menggantikan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Minimal menyetarakan. Artinya ketika di dalam Yesaya 14 ada upaya iblis untuk naik ke langit, untuk menyamai Sang Yang Maha Tinggi, hari ini pengikut-pengikutnya kemudian telah membangkitkan girohnya, semangatnya untuk menjadikan dirinya sebagai seimbang dengan Tuhan dengan melalui nama Yesus. Ayo, berarti Yesus ini adalah saingan daripada pencipta langit dan bumi. Siapa yang mengusung saingan Tuhan? Kristen. Islam datang mendudukkan kemudian menjatuhkan Yesus
Tidak, Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah Tuhannya Yesus. Tapi Kristen bertahan, oh enggak, Yesus juga Tuhan. Yesus dan Bapa satu hakikat. Nah tuh. Kalian berjuang kemudian untuk mempersamai makhluk yang datang kepada Paulus itu setara dengan pencipta langit dan bumi. Siapa kalian ini? Al-Quran mengatakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Kata Quran, saudara-saudaranya iblis adalah sang kafir, orang-orang kafir. Mereka adalah saudara-saudaranya iblis, menolong iblis supaya misi iblis berhasil, yaitu mendurhakai Tuhan. Iblis mengajak manusia untuk apa? Beriman kepada Tuhan atau mendurhakai Tuhan? Iblis mengajak kemudian manusia untuk durhaka kepada Tuhan. Siapa yang membantu iblis untuk durhaka kepada Tuhan? Kristen. Apa buktinya? Ketika kemudian iblis datang ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan, Kristen mengiyakan dan Kristen mengaminkan. Kristen mengikutinya. Apa buktinya? Hari ini ada manusia perawan melahirkan manusia, esok dijadikan sebagai Tuhan. Padahal kalau Kristen ditanya, siapa Yesus ini paman? Oh, Yesus itu baca Yohanes 3 nomor 16. Apa yang tertulis di situ paman? Begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Loh, berarti dia anak. Iya, lalu kenapa disetarakan? Boleh nggak setara kemudian Prabowo dengan anak Prabowo? Boleh nggak setara kemudian Jokowi dengan anak Jokowi? Ya tidak bisa paman. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30 sorry, Yesus disebut sebagai hamba Allah yang suci. Lalu kenapa Anda setarakan dengan Tuhan? Bukankah yang ingin menyetarai diri dengan Tuhan itu adalah iblis? Nah coba buka relung hatinya, dibuka kemudian pikirannya. Bantah Bang Suma, waktu Anda berbicara 1 jam ke depan, saya tidak akan menyela. Silakan. Yang lain boleh ambil bantal sambil tidur. Halo Pak. Ya, halo. Iya. Ya, itu kan menurut Bapak itu bahwa aslinya adalah dari agama Bapak itulah sejelasnya yang benar. Tapi dengan catatan saya secara pribadi, bukan saya bawa semua umat Kristiani, tidak. Dengan saya pribadi, ya, bahwa adalah Yesus itu adalah Tuhanku. Bahwa kami pun di agama Kristiani, kami akui seluruhnya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan penyelamat. Dan dengan catatan saya pertanyakan sama Bapak, Yesus itu kan sudah terbukti, sudah disalibkan, bahkan hidup di tengah-tengah orang mati. Dan saya pertanyakan sama Bapak, bahwasan Bang Juna, kalau memang betul adalah Tuhanmu itu manusia, kau akui bahwa Tuhanmu itu adalah Nabi Muhammad, wujudnya bagaimana? Bahkan sejarahnya pun di kitab kami sama sekali apapun di Al-Quran, wujudnya sama sekali tidak ada. Itu yang saya pertanyakan sama Bapak, wujudnya sama sekali tidak ada. Kalau sama kami aslinya di Kristiani, Tuhan kami betul-betul ada, terbukti bahwa tahu sendirilah. Mau di Alkitab kami betul-betul bahwa terajarkan, karena Tuhan itu turun dari bumi berbagai mana cara. Dulu kan betul itu dinampakkan dirinya kepada murid-murid Tuhan kayak seperti sama Simon,
Nah, dia berupa-berupa kayak bentuk api, kayak bentuk cahaya. Ini saya pegang Alkitab ini sekarang, Pak. Nah, makanya saya pertanyakan sama Bapak, Tuhan Allahmu itu siapa? Kalau memang betul Tuhanmu itu kau akui adalah manusia, wujudnya bagaimana? Berupanya? Apa memang ada? Apa buktinya sekarang? Kita buktikan secara logika aja sekarang. Kita pakai logika. Kayak aku. Kalau memang betul buktikan. Apa buktinya? Saya pegang Alkitab sekarang, Pak. Jujur aja kita. Saya bisa berani bertanggung jawabkan lebih bahasa saya ini. Pertanyaan saya ini. Berani saya pertanyakan. Buktinya Tuhanmu bagaimana? Wujudnya bagaimana? Ciri khasnya bagaimana? Apa bentuk kayak dia separohnya bumi, separohnya langit? Kan gitu. Kita sekarang lebih detailnya di situ, Pak. Kalau Tuhan Yesus aslinya adalah manusia. Cuma itu, Pak, ya saya pertanyakan. Oke, saya diizinkan bicara. Saudara idaman. Oke, saya rasa saya diizinkan. Tolong pasang kuping dan hatinya, Pak. Serta includekan dengan akal. Dengarkan penjelasan saya. Tuhan kami adalah Tuhan yang disembah oleh Yesus. Di mana Tuhan yang disembah tak ada seorang pun yang bisa menyelami kemudian wujudnya. Bahasa Indonesia. Tapi kalau wujud dalam bahasa Arab itu artinya ada. Nah, sekarang yang kami sembah itu di dalam Al-Quran dijelaskan kemudian item-itemnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ketika kemudian Allah mengatakan sama saja bagi mereka kau ajarkan kepada mereka ataupun tidak kau ajarkan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Nah sekarang ketika saya menjelaskan tentang esensi daripada pencipta langit dan bumi yang kami sembah, maka apakah kemudian nanti Anda akan beriman? Nanti kita lihat. Masuk ke poin. Innama tunziru manittaba dzikra wa hasyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau menerima peringatan dan yang takut kepada Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha pengasih walaupun mereka tidak melihatnya. Jadi pencipta langit dan bumi itu tidak perlu dilihat. Wujudnya tidak perlu dilihat dalam bahasa Indonesia. Tapi keberadaannya tentu kita lihat. Makanya Al-Quran mengatakan bahwa innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Takut kepada Tuhan walaupun Tuhan itu adalah sesuatu yang gaib, yang tak terlihat. Tapi mereka tetap saja takut kepada yang disebut Tuhan ini. Jadi Tuhan kami itu tak terlihat oleh mata. Al-Quran menyatakan lebih lanjut. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi Tuhan itu terkait dengan iman. Iman itu tak terlihat. Kalau ada yang dituhankan, itu bukan iman. Yang terlihat itu bukan iman. Misalnya nih, saya melihat pulpen. Pulpen saya lihat, saya perlihatkan kepada saudara. Apakah saudara percaya? Atau apakah saudara beriman? Atau apakah Anda meyakini ini adalah pulpen? Anda meyakini. Apakah itu Anda beriman? Tidak. Tidak, Anda tidak beriman, tapi Anda percaya. Iman
itu adalah apa yang dibenarkan oleh hati, pikiran, dan juga kemudian lisan. Itu disebut iman. Maka ketika Anda mengatakan, aku beriman kepada pulpen, itu salah. Aku percaya kepada pulpen bahwa itu adalah pulpen, itu baru Anda betul. Nah, ketika berbicara mengenai pencipta langit dan bumi itu tak terlihat oleh kelemahan dan kekurangan mata kita. Kita tidak mampu melihat hal yang maha sempurna. Jangankan melihat yang maha sempurna, matahari aja kita nggak bisa lihat. Angin aja kita nggak bisa lihat. Apalagi rasa manis kita nggak bisa lihat. Rasa panas tidak bisa kita lihat. Rasa kecut kita nggak bisa lihat. Rasa pahit tidak bisa kita lihat. Tapi apakah rasa pahit itu tak ada? Ada. Bagaimana caranya kita mengatakan bahwa rasa pahit itu ada? Dengan merasakannya. Bagaimana cara kita melihat bahwa Tuhan itu ada? Dengan merasakannya. Bagaimana caranya kita bisa merasakan Tuhan itu ada? Dengan adanya siang dan malam, dengan adanya pita suara, dengan adanya denyut jantung, dengan adanya tubuh kita ini. Itulah bukti Tuhan itu ada. Jadi Tuhan itu tidak bisa dilihat, tapi Tuhan itu bisa dirasakan. Mari kita lihat. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Ini berujung kepada pertanyaan. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Saya ingin bertanya kepada saudara, siapa yang dimaksud di dalam kitab 1 Timotius 6 nomor 16 ini? Dialah, dia ini siapa? Satu-satunya yang tak tersentuh, tidak pernah mengalami kematian. Itu siapa? Yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, itu siapa? Yang tak terhampiri itu siapa? Yang seorang pun tidak pernah melihat dia, itu siapa? Siapa dia yang tidak pernah dilihat oleh manusia? Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Itu siapa, Bang? Tolong Anda sebut. Jangan malu-malu. Sebutkan kepada saya, siapa dia yang tak pernah tersentuh oleh kematian, yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak bisa melihatnya, dan baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Ini siapa, Bang? Yesus gugur pasti. Yesus seban Anda gugur pasti. Pasti gugur. Nah, saya hanya ingin memulihkan ingatan Anda sebagai manusia yang dicipta dalam bentuk fi aksani takwim, dalam bentuk yang sempurna. Siapa yang disebut di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 ini? Tak tersentuh oleh kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, tak seorang pun yang pernah melihat dia, dan memang manusia tak bisa melihatnya, baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Ini siapa menurut saudara? Saya minta Anda jujur, supaya semua bisa kemudian teredukasi dengan baik, baik Islam maupun Kristen. Silakan. Karena kalau di Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa. Allah subhanahu wa ta'ala tidak tersentuh oleh kematian. Allah subhanahu wa ta'ala bertahta bersemayam di atas semuanya dan tak terhampiri. Allah subhanahu wa ta'ala tak pernah dilihat oleh manusia. Allah subhanahu wa ta'ala tak, dan memang manusia tak bisa melihatnya. Dan Allah subhanahu adalah hakikat yang terhormat, tidak pernah terhinakan, dan seterusnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa yang kekal, tidak pernah lemah, menjadi toke, menjadi walang sangit, dan seterusnya. Sekarang saya ingin bertanya kepada saudara, siapa dia yang dimaksud dalam 1 Timotius 6 nomor 16? Waktu Anda 3 jam untuk berbicara. Silakan. Oh, baik Pak, cuma itu aja yang saya pertanyakan tadi. Karena Bapak tidak bisa menjawabnya, ya sudah. Ya, yang saya tanyakan itu tadi lebih detailnya kan, bahwa abang tadi mengakunya bahwa Tuhan itu berupa manusia. Nah, ya makanya sama Bapak tadi itu kalau di agama yakni jelas-jelas bahwa wujudnya Tuhan kami itu ada, gitu loh. Ini yang saya tanya, Bung. 1 Timotius 6 nomor 16 bisa nggak ditunjukkan wujudnya?
Hakikat Sabar. yang ditunjuk. Biar saya Sabar ngomong dulu, dulu. sabar dulu. Kayaknya Anda enggak mendengarkan saya. 1 Timotius 6 nomor 16, bisa tidak Anda menunjukkan wujud dari Dia yang tak tersentuh oleh kematian ini? Silakan. Perdebatan Bapak tadi sama pendeta tadi kan bahwa Bapak itu mengakuinya bahwa manusia. Tuhan itu. Kenapa di balik sekarang ini saya pertanyakan sama Mati meja. seperti kayak gitu. Kamu Mati bilang meja. roh itu adalah setan. Mati meja. Saya bertanya, Bang, kalau Tuhan kami itu laisa kamislihi syai', pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan apapun, Salah, Pak. tidak serupa dengan makhluk. 2 Samuel 7 nomor 22, sebab engkau maha besar ya Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, laisa kamislihi. Tidak ada Tuhan selain engkau, la ilaha illa anta. Jelas itu. 2 Samuel 7:22, pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apapun. Laisa kamislihi syai'. Jadi, pertanyaan saya, ketika Anda menyembah sosok berupa manusia menurut saudara padahal roh halus, coba Anda terangkan, jangan pakai Quran, Anda berat nanti. Yang sederhana aja, 1 Timotius 6 nomor 16, siapa hakikat yang diceritakan di sana? Dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihatnya. Baginya hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Pertanyaan saya, ini hakikat siapa ini yang diceritakan dalam 1 Timotius 6 nomor 16 ini? Silakan Anda kemudian jawab singkat, padat, 3 jam waktu Anda untuk berbicara dari sekarang. Mulai. Yang lebih baik, ya bahasa Bapak tadi pun tidak bisa menjawab bagaimana tadi yang saya pertanyakan. Ya mendingan saya turun aja Pak, soalnya karena kepercayaan masing-masing itu, atau di sini kan berapa ribu penonton kita ini ya, 4.100. 104.000. Iya. Enggak lah Pak, 4.100-nya. 104.000. Oh iya, 104.000. Iya. Kayak gini Pak. Astagfirullahaladzim. Karena menurut Bapak itu kepercayaan Bapak. Ke cerita itu. Lagian pun Bapak itu lari ke cerita yang tidak tahu asal usulnya. Yang saya pertanyakan belak-belik. Bapak saya pertanyakan begini belak-belik. Perdebatan itu tidak sama, tidak searah. Bahkan Bapak itu berlarinya di sini. Yang saya pertanyakan di sini, yang pengakuan Bapak itu dari awalnya Tuhan itu adalah manusia. Tapi kalau kami jelas Mati meja. nyata bahwa Tuhan Yesus itu adalah penyelamat karena Manusia. Roh Iya, Kudus pertanyaan turun dari saya bumi, loh dari langit. Bang. 1 Timotius 6 ini nomor 16, ini siapa? Itu loh pertanyaan saya. Siapa itu Bang? Yang tak tersentuh oleh kematian itu siapa Bang? Ini naik lagi angkanya Bang, Tapi kau 204.000. ngaku tadi Tidak ada di Islam itu Tuhan manusia, nggak ada. Oh, Lam tidak ada, Pak. yalid walam Apa tadi Bapak katakan? yulad. Tidak ada kaidah itu. Oh, Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun. Pencipta langit dan bumi itu maha suci, tidak sama seperti makhluk, tidak sama seperti manusia. Sedangkan Anda mengaku Tuhan Anda manusia, padahal roh halus.
Makanya saya jadikan sebagai filter untuk meloloskan Tuhan Anda dengan Tuhan saya, mana yang betul. Jangan menggunakan Quran. Karena kalau menggunakan Al-Quran, sembahan Anda yang berupa roh itu nggak lolos. Maka saya menggunakan Bible. 1 Timotius 6 nomor 16. Bisa tidak sembahan Anda yang bernama Yesus Kristus itu lolos sebagai syarat untuk menjadi Tuhan dalam 1 Timotius 6 nomor 16? Bisa enggak? Tuhan yang Anda sebut Yesus Kristus lolos di situ, di dalil itu. Dialah satu-satunya yang tak takluk oleh kematian. Dia satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Yesus mati, Tuhanku tak mati, Tuhannya Yahudi tak mati. Di mana Tuhannya Yahudi tak mati? Dijelaskan di dalam Ulangan 32:39. Akulah Tuhan yang maha hidup dan maha mematikan. Dalam Al-Quran surah Yasin, dalam Al-Baqarah dijelaskan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jelas itu. Sedangkan filternya 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian. Yohanes 19 nomor 30. Yesus mengecam anggur asam lalu matilah dia. Tidak lolos dia. Mampus dia di situ, nggak cocok. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Pada hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus, Juru Selamat di kota Daud. Lahirnya di dalam kandang domba, di atas palungan, terhampiri oleh manusia. Seorang pun tak pernah melihat dia. Lalu ibunya melihat bayinya. Lukas 11, kemudian Lukas 2 nomor 11. Apa yang terjadi di sana? Yesusnya dilihat. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Yesus diikat di pohon, ditombak, ditampar, diludahi, diseret, ditelanjangin, dan digantung. Tek. Baginya lah hormat. Yesus diludahin, ditampar, diseret, dan dikira sudah gila sama keluarganya. Jadi tak mungkin itu Yesus Cahayu. Kuasanya yang kekal. Aku tak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi bila yang Anda anggap itu adalah Yesus Kristus yang datang kepada Paulus, mungkin saja itu bisa duduk di sana. Karena iblis itu tidak mati. Iblis itu tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat iblis. Dan memang manusia tidak bisa melihat iblis. Tapi baginya hormat, dia gugur di sana. Kuasanya yang kekal juga gugur di sana. Cak kangkung. Tidur. Ada cerita. Ada orang belajar manjat pohon kelapa. Tingginya 6 meter. Naik dia kan, naik. Blak, naik. Sampai ke atas, naik di puncak pohon kelapa itu, tengok ke bawah, tinggi banget. Kayak mana ceritanya ini mau turun? Gemetaran bitisnya. Oh, datang angin. Wah, ditiup-tiup lah itu pohon kelapa. Akhirnya pohon kelapanya goyang.
dia nekat berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku ingin turun tapi aku takut. Dadaku perih, betisku gemetaran. Bagaimana caranya supaya aku bisa turun? Akhirnya dia dapat ide. Caranya dia turun, dia balik ke rumahnya ambil tangga, pasang tangganya, habis itu dia turun. Masya Allah. Inilah yang terjadi dengan saudara. Anda mau turun dari Komal ini, Anda malu. Mau tinggal entah mau ngomong apa. Asisten yang di belakangnya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Mau tidak mau ngambil sarung sama bini masuk berdua di dalam sarung sembunyi. Oh mama. Jadi gitu ceritanya. Nggak bisa turun dari pohon kelapa. Ada ide. Dia pulang ke rumah ngambil tangga, pasang tangganya, baru turun. Selamatlah dia. Betul nggak Bang? Bang, Idaman, kau tidur kah Idaman? Bangun. Betul, Bang, tidur ya? dia pulang ngambil tangga, Bun. Masih hidup. Halo. Ya, gimana saudara? Oke lah Pak, kalau memang kayak gitu menurut Bapak, agama kami itu agama tersesat ataupun Yesus itu pengakuan Bapak adalah iblis. Mohon minta pengampunan lah Pak. Soalnya dari ajar kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, itu kami adalah dapat berkah Masya berlipat-lipat. Allah. Soalnya bahwa Bapak itu Yesus itu adalah iblis. Kata Yesus, bukan kata Bahwa bukan Yesus kata itu saya. Kata Yesus. iblis Yesus tidak yang bisa dilihat mengatakan, Pak. Iblis tidak bisa dilihat. Bapak sendiri yang bilang tadi, karena manusia, Tuhan kami itu adalah dibentuk dari roh. Nah, iblis juga dari roh. Dibentuk dari roh, turun ke dalam bumi ini menjadi dosamu. Iya, iblis juga roh, Bang. Dosa-dosa Bedanya kita apa? semua yang ada di dalam bumi ini. Oh, nggak bisa dibantah sama kitabnya Yahudi. Iya Bapak. Nah, Jadi kalau menurut Bapak itu agamamu yang paling benar, silakan Pak. Perjuangkan lagi Pak, yang lebih detailnya lagi Pak. agama yang benar itu adalah Tapi agama Bapak Yesus, tadi Bang. saya pertanyakan. Agama yang benar itu agamanya Yesus. Itu agama yang benar. Ya cuma Tapi sayangnya Yesus agamanya bukan Kristen. Kristen ini agama yang dibentuk Jadi? oleh Paulus di Antioquia pertama kali, Bang. Itu. iya Bang, betul itu Bang. Tapi Bapak juga tahu kan, kenapa di agama Bapak itu tidak memperjelaskan seperti kayak gitu Pak. Loh, saya kan tadi sudah menjelaskan kawan di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 itu Pak, pencipta Bapak langit dan pakai bumi apa itu apa Ya. Ustadz, apa bagian apa Oh, Bapak bukan. di agama kita? saya hanya umat biasa, saya hanya jemaat biasa. Tapi kalau di Kristen saya adalah penginjil Oh. jalanan. Iya. Masya Oh. Allah. Penginjil jalanan itu sebagai apa juga itu Pak, kayak bentuk Pak Ustadznya itu. Oh, kalau Ustadz Kami kalau itu, di agama kami itu sebagai perhanger Pak. oh, Kalau di gitu ya. bahasa niasnya sineng, Sinengo, guru jemaat. Sama seperti kayak gitu. apa itu Sinenge, Bang? Nango, di bahasa nias Pak. Sinango, singenge, Itu sebagai perhanger. perhanye. Kok banyak kali? Sinene, Perhanger. singenge, perhanger, perdede bukan? itu kan Bedanya. suatu Kalau keajaiban. kalau perdede itu kan ini. Kristus. Bahasa itu semua dia tahu Bang. Itu buktinya bahwa Tuhan Yesus itu kami akui bahwa Tuhan kami itu betul. Betul apa? Semua bahasa dia itu mau Di mana dalilnya Jerman, mau Yesus? bahasa Jepang. Di mana dalilnya Yesus anak Maria mengetahui seluruh bahasa, Bang? Di mana dalilnya
Yesus anak Maria mengetahui seluruh bahasa. Setahu saya yang mengakui dia maha kuasa Yang itu saya pertanyakan, diberi kuasa di dunia mengetahui seluruh bahasa itu iblis, Bang. Lukas 4 nomor 6. Bang, Kalau Bang Yesus Zakulu, enggak. Bang Zakulu, jangan ketawa, jangan nangis Bang Zakulu. Lanjut. nggak nangis aku Bu. Saya lebih detail lagi. Saya lebih ini sangat mau sharing sama Bapak ini biar supaya pun kalau memang betul agama Bapak itu yang lebih benar, saya bisa ikut. Soalnya saya tahu bahwa dari Kristen ini tuh bahwasan berarti agama kami selama ini agama tersesat. Tapi kalau menurut saya bukan agama tersesat dan Yesus itu bukan iblis. Memang nyata, bukan hanya Kalau- fakta, memang nyata. Yang datang kepada Paulus bukan manusia loh. Sedangkan yang datang kepada Maria itu adalah manusia. Coba, saudara, yang dilahirkan Maria manusia atau bukan? Berupa apa, Pak? Yang dilahirkan Maria itu Waktu itu sama Maria yang dilahirkan Maria itu manusia atau bukan? berupa cahaya kan? Mati meja. Yang dilahirkan oleh Maria itu manusia. Makanya didoakan itu. Gimana Bang? Gimana? Makanya Bang, di Iya. doa kami itu, di doa kami itu, aku dan Bapa dan Roh Hmm. Kudus, kami adalah hanya satu. Mati meja. Itu lebih Jadi detailnya Bang Anda ya. juga, Anda Atau satu Pak, dengan Bapak juga. Mati meja. Disembah juga nanti kawan kita ini sama Oten yang lain. Bang, yang dilahirkan Maria itu manusia atau bukan Bang? Jelas manusia Bang. Manusia. Dia Yang berupa-rupa, datang Bang. kepada Paulus, yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus itu manusia atau bukan? Waktu datang dia itu Bang. Yang datang kepada Paulus itu manusia atau bukan? Bukan Bang. Bukan. Yang datang kepada Maria bernama Yesus Kristus adalah manusia. Yang datang kepada Paulus bernama Yesus Kristus bukan manusia. Sama enggak antara manusia dengan yang bukan manusia? Hah? Bang, sama enggak antara manusia dan yang bukan Nah, manusia? Sama enggak? Hah? Bang? Sama enggak Bukan antara manusia yang manusia? datang sama Ibu Maria. Waduh, jadi yang keluar jadi bayi itu bukan manusia. Itu yang dikandung Maria. Itu yang dikandung Maria itu Bang. Ya, yang dikandung Maria manusia atau bukan? Tahu? Manusia kan? Manusia. Manusia. Yang datang kepada Paulus Ya. manusia atau bukan? Nanti ngasih datang. Bukan yang datang Bang. Kalau yang datang. Kalau yang datang dia secara tiba-tiba. Itu Secara perbedaannya tiba-tiba. Bang. Bahkan sebelum jelaskan ini ya. Bahkan sebelum datang Tuhan itu sama Maria, dia dinampakkan wujudnya betul cahaya Bang. Bukan manusia. Enggak, Yesus Kristus yang kita bahas ini. Bahkan Yesus Kristus yang datang kepada Maria ini manusia kan? Yang keluar dari rahimnya Maria itu kan manusia, Bang. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus ini manusia atau bukan? Manusia atau bukan? Manusia yang atau datang bukan? Pak. Ya kan ada yang datang kepada Paulus Yang ketika dikandung ke dia Damsik. manusia. Masa mana ada kemudian Yang Paulus datang mengandung? sama dia itu Yang datang kepada Paulus Pak, kalau bukan menurut manusia. Bapak itu agama Ngakunya Yesus Kristus tapi bukan manusia.
Berarti oknum yang berbeda dong. Karena yang datang kepada Maria itu manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Meskipun namanya sama, tetapi oknumnya berbeda. So Yesus Begitu kawan. Jadi Yesus manusia dan Yesus yang bukan manusia adalah dua pribadi yang berbeda. Satu adalah Nabi Rasul untuk Bani Israel yang adalah manusia. Satunya adalah penguasa dunia, penguasa maut, penguasa alam maut bernama Yesus Kristus yang bukan manusia. Nah sekarang Kristen berdiri di mana? Kristen berdiri kepada penguasa maut, yaitu Yesus Kristus. Yang oleh Yesus yang manusia, katakan bahwa hati-hatilah, waspadalah kepada penyesat bernama Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Gitu. Final itu ya Bang ya. Kalau memang menurut Bapak itu yang lebih baik, ya Itu kayak bukan perkataan menurut Bapak saya. tadi. Itu menurut Yesus kawan, bukan menurut saya. Oh, menurut Yesus. Kalau Yesus Iya. tidak ada pengakuannya seperti kayak itu, Bang. Ada, coba Anda baca. Coba Anda baca Matius 20. Coba Anda baca. Coba baca Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Coba Anda baca, saya ingin dengar. Silakan. Matius 24. Matius berapa, Bang? Matius 24 nomor 5 dan nomor 4. Matius 24 ayatnya, Bang? 4 dan nomor 5. Nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 dan nomor 5. Iya. tentang lima. Baca yang keras, Bang. Bentar dulu. Jawab Yesus. Jawab Yesus. Silakan dibaca. Mana dia ini? Oh. Jawab Yesus. Gini, Bang ya. Jawab Yesus mereka. Jawab Yesus kepada mereka. Betul. Waspadahal. Waspadalah. Iya, waspadalah. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Menyesatkan kamu. Sampai nomor 5, Bang ya. Ya. Sebab orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Sia, dan mereka akan menyelamatkan orang. Menyesatkan, Bang. Aduh, rusak mesinnya rusak. Mesinnya rusak ini, turun mesin ini. Tapi pemahamannya, Bang, dia saya jelas. Soalnya Abang pun tidak dengar dulu, Bang. Kata Yesus kepada, ya silakan. Saya jelaskan ini. Ya. Contohlah Abang seandainya kan, Abang berupa Yesus dan terbawa-bawa nama Abang itu Yesus. Dia, ya sama sekali kan Abang kan tidak diakui. Kita berjejernya di Alkitab, Bang. Berjejer. Bahwa Tuhan Yesus itu kita berapa validnya, Bang, di Alkitab? Mesinnya rusak. Mesin HP-nya rusak, Bang. Lebih detailnya, Bang, kalau memang menurut Abang di agama Abang itu lebih bagus dan lebih di Nabi Muhammad itu penyelamat, tapi kenapa saya pertanyakan, kenapa apa artinya sholat tiap waktu itu? Saya pertanyakan itu, Bang. Lebih detailnya, apa artinya sholat di tiap sholat waktu? Itu adalah cara berhubungan dengan pencipta langit dan bumi. Caranya, sebagaimana Yesus, Matius 26 nomor 39, Yesus berdiri, mengangkat tangan, lalu sujud, lalu berdoa kepada yang mampu menyelamatkannya dari kematian. Itu yang kami lakukan. Oh, berarti bahwa Bapak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus mana ada Tuhan? Loh, Yesus itu di dalam Matius 26, waduh, pabriknya rusak atau mesinnya ini yang kacau. Rusak memang kabelnya.
Putus Mesinnya kabelmu, rusak bang, mesinnya rusak, mesin HP-nya rusak. Matius 26 nomor 39, Yesus sujud berdoa, sholat dia, menyembah kepada Allah. Oh. Ah. Coba Anda baca Matius 26 nomor 39. Yesus ngapain di situ? Coba baca dulu sekali lagi bang, sebelum kita masak. Silakan. Sudah dari jauh pertanyaan. Percuma saya baca bang. Kalau seandainya Bapak tidak bisa menjawabnya percuma. Soalnya hanya mengotorin Alkitab. Bah, mengotorin. Sekali aja bang, please. Aku rindu pingin mendengarkan apa yang tertuang di dalam Matius 26 nomor 39. Pingin kali aku mendengarkan. Banggalah Anda, saya seorang muslim ingin mendengarkan isi dari kitab Anda. Coba Anda bacakan Matius 26 nomor 39. Please. Kan bisa Bapak baca kan? Anda lah yang baca karena itu adalah kitab saudara. Silakan. Percuma aku yang baca Pak. Kalau memang Baca aja bang. ya lebih Baca. detailnya penonton kita lebih banyak lagi. Ya udah, kalau begitu saya yang baca boleh? Boleh, silakan Pak. Oke, baik. Saya baca ya bang ya. Di dalam kitab saudara Matius 26 itu diterangkan begini. Maka ia maju sedikit, lalu Yesus sujud dan berdoa. Katanya, ya Tuhanku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripada aku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Pertanyaannya muncul kemudian. Yesus sujud dan berdoa untuk membuktikan dirinya ini Tuhan, atau membuktikan dirinya adalah hamba Tuhan. Jawab bang. Jantung abang aman kan? Masih aman? Bang? Jantungnya masih aman? Aman, alhamdulillah. Pertanyaan saya, ketika Yesus sujud dan berdoa kepada Tuhan, itu dia sedang ingin membuktikan kalau dia itu hamba Tuhan, atau dia ingin membuktikan kalau dia adalah Tuhan itu sendiri? Silakan Anda jawab. Waktu Anda 5 jam dari sekarang. Silakan. Saya jawab Bang lebih detailnya. Makanya saya kasih tadi sama Abang bahwa di doa kami, makanya perkataannya di situ ada aku dan Bapa dan Roh hanya satu. Bukan itu bang, ini yang saya tanya Matius 26 Ya memang begitu. di 39. Yesus berdoa. Yesus sujud untuk membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya sebagai hamba Tuhan. Silakan bang, jawab. Yang jujur dong. Silakan. Bang. Bang. Maka Yesus maju sedikit. Lalu Yesus sujud dan Yesus berdoa. Lantunan doanya, ya Bapa, ya Ilah, ya Eli, ya Tuhanku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Muncul pertanyaan. Yesus berdoa, Yesus sujud untuk membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya bukan Tuhan. Silakan. Gini Bang, kalau Yesus itu jelasnya karena di dunia ini dulu kan penuh dengan dosa. Gini ya Bang, kuangi mapet diisiku sedih kulang lu. Yang saya tanya, di situ Yesus sedang ingin membuktikan dia sebagai Tuhan atau sebagai hamba Tuhan. Gini Bang ya, lebih detailnya bisa saya jawab Bang. Kata dua kata.
Marusa. Yesus itu Harus. seketika aja. Bisa juga dia bawa wawasan kayak bapak lah seandainya sekarang ini, kayak abang lah kan. Cakarut lu Indonesia. Seperti kayak gitu bang. Potennya begini ya pasti nggak semangat lah Gurunda. Ada ilmu kesian. Bagaimana mesinnya rusak? Jadi Bang Da, kalau kita tanya ketuhanan Yesus, Kristen ini selalu menjawab gini, jadi gini, begono. Itu gimana Bang? Kenapa bisa demikian Bang? Aneh juga gitu. Begini nasib menyembah makhluk kemana-mana, kepalanya bocor, tak ada yang bisa menjawab. Hati sedih, jasad tambum, otak kerdil. Oh, hati sedih, mulut besar, otak kecil. Begini nasib menyembah makhluk, lain tertulis, lain diimani, neraka pasti tempat kembali. Oh lala. Itulah, Bang. Kalau memang kayak gitu menurut bapak, yang lebih baik agama Yang Bapak. ditanya itu kenapa tuh ketika dia Tuhanmu sujud Bang, apa dia posisi Tuhan atau dia hamba? Itu dijawab Bang. Ayolah. Ayo Bang. Bunda, Bunda, saya Oi, pun Bang. bukan ataupun bukan pendeta, saya hanya sebagai orang biasa. Alasanmu Bang, alasanmu Bang. Memang cuman pendeta aja yang dimasukkan ke neraka ya.